pagi teman-teman. Kami dari kelompok 8. 8. Saya Atika. Saya Duan Cikal Ramadhanu. Saya Andreas Krisna. Nah, hari ini kita bakal menelisik seluk-beluk tentang sekaten. Pada udah nggak asing kan teman-teman terkait dengan apa itu sekaten? Nah, langsung saja penjelasannya di video berikut. Apakah kalian tahu apa itu sekaten? Mungkin bagi kalian yang berasal dari Yogyakarta, udah nggak asing lagi nih dengar kata sekaten. Bener banget, sekaten merupakan acara yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya acara ini juga dijadikan salah satu media menyebarkan agama Islam di Jogja loh. Biasanya ada banyak rangkaian acara nih. Bahkan hingga pasar malam yang kebanyakan orang berpikir itu berkaitan dengan sekaten. Walau sudah familiar, tidak ada salahnya kan kita belajar? Yuk, kita telusuri lebih dalam tentang sekaten dengan menyimak video berikut. Selamat pagi Bu Ami. Sebelumnya perkenalkan, saya Atika, Duhan dan juga Krisna. Kami dari Universitas Gadjah Mada. Di sini kami ingin bertanya seputar sekaten. Mungkin bisa Ibu ceritakan dulu latar belakangnya Ibu itu berprofesi sebagai apa dan perkenalan diri dulu terlebih dahulu. Oke, saya Amirul. Saya adalah carik dari Kawedanan Radio Kartioso yang mengampu bidang pariwisata dan museum di Keraton Yogyakarta. Untuk ini kita akan bertanya tentang 4A, itu ada amenitas, ancillary, atraksi, dan juga atraksi. Itu nanti ceritanya kalau atraksi itu nanti kita bertanya terkait sekaten tuh nanti ngapain saja kegiatannya. Lalu untuk amenitas mungkin terkait fasilitasnya, ancillary terkait lembaga-lembaga yang nanti mengurusinya, seperti itu Bu. Jadi yang pertama kami ingin tahu mengenai apa saja rangkaian acara yang ada di sekaten. Sekaten ya, sekaten itu adalah upacara dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Jadi dimulai kalau di Keraton Yogyakarta kayaknya sama dengan yang ada di Keraton Surakarta, itu dimulai dengan miosnya atau keluarnya gamelan sekati dari dalam keraton menuju ke masjid besar, Masjid Agung, untuk kemudian selama 1 minggu dimainkan di sana, kemudian diakhiri dengan kundurnya kembalinya gamelan dari masjid menuju ke keraton lagi. Dan biasanya kalau di tempat kami di Yogyakarta itu kita anggap grebek mulut yang diakhiri dengan wayang kulit bedol songsong itu masuk rangkaian sekaten. Gitu. Jadi sekatennya sendiri sih sebenarnya acara menjelang Maulid Nabi, tapi kemudian kita jadikan satu. Gitu. Itu prosesinya sekaten. Lalu untuk itu kan dari segala tadi ada rangkaian acaranya ada banyak nggih. Sekaten itu bagian mana saja yang sekiranya dapat diikuti atau dilihat oleh masyarakat yang mungkin terbuka untuk masyarakat? Yang pertama itu dari Mios Gongso dulu. Mios Gongso itu bisa diakses oleh masyarakat. Jadi sebenarnya gongso atau gamelan sekati itu ada 2 pangkong, 2 set gitu. Yang satu adalah Kanjeng Kiai Nogowilogo dan yang satu adalah Kanjeng Kiai Guntur Madu. Nah, kedua gamelan ini dari dalam keraton kemudian disemayamkan, disarekit di bangsal Ponconiti yang ada di kebun tadi, tempat kita masuk tadi. Dan di sana dari jam 8 sampai kurang lebih jam 10 itu dimainkan. Sebelum dimainkan itu ada nyebar udik-udik dulu oleh ngerso dalem.
udik-udik, tapi biasanya untuk yang di dalam keraton ini ngerso dalem mewakilkan kepada putra atau saudaranya. Jadi kepada putra-putrinya atau saudaranya. Nah, udik-udik ini kayak sawur. Sawur kalau orang meninggal. Sudah pernah lihat? Yang ada beras yang diwarnai kuning, kemudian ada bunganya, kemudian ada koin-koinnya itu kan, ada uang logamnya. Yang biasanya masyarakat berebut untuk dapat uang logamnya itu gitu kan. Nah, itu yang ada di situ. Kemudian setelah itu gamelan dimainkan di Bangsal Ponconiti selama kurang lebih 2 jaman. Kemudian istirahat kurang lebih jam 9, jam 10 untuk persiapan diangkut atau diboyong menuju ke Masjid Besar. Jadi boyongannya ini biasanya tengah malam. Tapi kita biasanya agak lumayan agak gasik gitu. Jadi jam 11-an biasanya boyongannya kayak gitu dengan dikawal oleh prajurit keraton. Nah, kemudian dibawa ke Masjid Besar, disemayamkan di sana, kemudian dimainkan untuk 1-2 lagu dan setelah itu ditutup. Nah, paginya baru dimainkan lagi. Jadi upacara sekaten ini adalah salah satu cara ngerso dalem untuk syiar agama Islam. Jadi biasanya kalau orang Jawa dengar gamelan, mereka akan datang ke tempat di mana gamelan itu dimainkan. Nah, biasanya itu kalau malam itu kan habis maghrib sampai dengan isya itu kan. Nah, disitulah kemudian di acaranya ada kayak kultum gitu loh, kayak ceramah tentang agama Islam. Jadi konon katanya pada waktu itu kemudian ada orang Hindu yang kemudian masuk Islam. Menurut sejarah kayak gitu kalau zaman dulu kan seperti itu. Nah, itu yang ada di keraton. Nah, selama 1 minggu itu seperti itu. Nah, gamelan sekarang disifkan karena kan harus ada azan, ada ibadah dan lain sebagainya. Jadi istirahat kurang lebih beberapa saat untuk itu. Nah, setelah itu hari terakhir gitu kan, 1 minggu hari terakhir ketika itu mau diboyong. Nah, itu ngerso dalem datang ke masjid untuk mendengarkan riwayat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Jadi masuk dalam, datang ke masjid, kemudian mendengarkan itu, yang kemudian nyebar udik-udik juga. Nah, kalau yang di masjid biasanya masuk dalam melakukannya sendiri, tidak diwakilkan. Nah, kemudian itu, nah setelah itu baru gamelan diboyong lagi ke keraton. Dan kalau ke keraton nggak lagi disemayamkan di Bangsal Ponconiti, langsung dimasukkan begitu saja, ditempatkan di mana gamelan itu disimpan. Kalau kita seperti itu. Nah, sama seperti sebelumnya juga dikawal oleh prajurit. Nah, setelah itu paginya ada upacara grebek dalam rangka Maulid Nabi. Kita nyebutnya grebek mulut karena kan bulannya mulut kalau mulut Jawa kan seperti itu. Nah, disitulah kemudian hajat dalem, sedekah dalem gunungan itu dibagikan. Nah, kemudian malamnya ada namanya bedol songsong, karena wayang kulit bedol songsong ini bisa dilihat oleh masyarakat juga, jadinya seperti itu. Nah, kenapa namanya bedol songsong? Karena biasanya itu kita masuk ke tahap yang lebih baik gitu. Jadi ada satu tahapan hidup manusia di mana dia itu harus berubah dalam tanda kutip. Makanya kita sebutnya bedol songsong. Ya seperti itu, karena bedol songsong itu sama dengan babat alas, ya, jadi babat alas kalau dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mulai sesuatu kan itu harus ada istilahnya, istilah yang hal yang kemudian menandakan bahwa kita melakukan hal yang baru. Itu upacara sekatennya demikian, dan itu hampir semuanya bisa dinikmati oleh masyarakat. Kecuali ketika ngerso dalem ada di masjid, itu karena tempatnya masjid kan terbatas, jadi itu ada pembatasan juga di situ. Ya, jadi ada undangan, biasanya pejabat pemerintah, kemudian pejabat di dalam keraton dan lain sebagainya, dan kemudian tapi masyarakat bisa menunggu di luar. Ya, karena halaman masjid luas gitu kan. Tapi kalau untuk di dalam masjidnya itu ada pembatasan karena ya tempatnya terbatas juga. Kalau zaman dulu sih enggak. Tapi ya tetap kalau jadi di sini ada istilahnya, kalau orang Jawa kan harus tahu empan papan gitu.
ketika kita bukan pejabat ya jangan masuk ke masjid gitu. Jatah kita di luar gitu. Kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau zaman dulu kan nggak ada screening dan lain sebagainya, tapi mereka bisa. Kalau sekarang kan kalau nggak di screening ngomong masyarakat mau masuk aja. Makanya ada undangan kan untuk screening itu. Gitu sih. Berarti bila ditarik kesimpulan sebetulnya sekaten, rangkaian acara sekaten itu lebih banyak masyarakat umum lebih banyak melihat saja ya daripada ikut berpartisipasi langsung ya. Iya. Jadi ini tadi kembali lagi kepada kalau saya bilang sih yang namanya kasta itu adalah bukan pembedaan status dan lain sebagainya, tapi pembagian kerja, pembagian tupoksi. Nah, rakyat itu adalah hal yang kemudian harus menikmati karena untuk upacara sekaten, karena ini religi itu kan jatahnya kasta Brahmana lah kalau istilah ini, yang kemudian karena Brahmana, karena yang penguasa itu raja, jadi kastanya Satria sama Brahmana. Jadi untuk sudra dan rakyatnya mereka menikmati saja karena mereka jatahnya menerima berkah dari yang ada di atasnya. Itu. Jadi ya disitulah yang kemudian banyak hal tidak istilahnya menjadikan kasta itu menjadi eksklusif gitu kan, karena tidak banyak berinteraksi gitu. Padahal kan sebenarnya kan tanggung jawabnya lebih besar yang di sini daripada yang di sini gitu. Ya, karena kalau ditarik kembali lagi gitu kan. Kalau zaman dulu kan makanya kan gelarnya sultan itu kan sampeyan dalam. Sampeyan itu kan kaki. Ya, jatahnya rakyat itu ada di kaki. Dan kenapa mereka di kaki bukan berarti itu kemudian mereka direndahkan, itu enggak. Tapi kan dukung raja. Raja kalau nggak punya rakyat, gimana dia bisa jadi raja? Enggak juga kan. Tapi rakyat kalau nggak ada pemimpin juga akan kacau balau, mereka hanya sekedar hidup, nggak tahu mesti ngapain gitu. Ya, atau mungkin nanti ada masalah dan lain sebagainya, kayak di hutan kayak hewan nggak ada yang ngatur dan lain sebagainya. Ya, itu kan di situ gitu. Jadi tapi mulai pada masa Hamengkubuwono IX ketika beliau berucap bahwa tahta untuk rakyat, mindsetnya berubah, bahwa tanggung jawabnya itu masih sama, tapi kemudian memanusiakan manusia itu lebih penting daripada itu tadi. Jadi rakyat lebih kepada subjek daripada objek. Menurut Ibu sendiri dari tadi serangkaian acara tadi, bagian mana atau hal yang paling menarik bagi masyarakat dari seluruh rangkaian sekaten itu sekiranya apa yang bisa kira-kira yang masyarakat paling banyak tertarik tuh di bagian mana nggak? Biasanya miyos gongso sama kondur gongso ya, kemudian juga grebek itu tadi. Jadi masyarakat lebih tertarik di situ. Karena kan kalau zaman dulu kan sekaten itu kemudian ada yang jual nasi gurih, kemudian ada minang dan lain sebagainya. Kemudian muncul kalau zaman saya kecil dulu orang harus beli pecel cambuk itu. Ya karena kan itu tadi bahwa cambuknya dan kinang itu, bahwa ketika kita itu kalau orang Jawa itu ada topong bisu, ada topong rame, ada berbagai macam topo kalau orang Jawa seperti itu. Nah kalau kita nginang itu kan kita merasakan segala macam rasa itu dalam satu mulut gitu, bahwa kita hidup itu harus berwarna. Kalau saya sih bermacam rasa itu yang harus kita tangi di situ. Nah tapi karena dalam tanda kutip kemudian ada coklat, ada permen yang lebih enak, nah itu kan kemudian dilupakan. Ya toh, lebih enak kita mengunyah permen karet daripada kita nginang gitu. Nah itu kemudian kalau pecel ya sama sih, melecut kita supaya kita lebih maju lagi. Karena salah satu pusaka yang diterima oleh Hamengkubuwono pertama itu adalah cambuk. Itu ketika dia bertapa dan mendapatkan cambuk itu. Nah, itu hal yang kemudian berimbas kepada filosofi dan lain sebagainya. Jadi biasanya kalau orang Jawa dulu, kalau mereka pergi ke masjid kemudian mendengarkan gamelan sambil minang, karena kemudian mereka kan mendengarkan ceramah atau ya, di situ kan kayak lebih meresapi kalau orang Jawa. Ya bisa dicoba deh. Tapi nggak usah pakai minang, ya cukup mengunyah sesuatu.
Iya, gitu. Lalu terkait pasar malam mungkin ya, apakah ada hubungannya langsung dengan sekaten itu Nah, sendiri? banyak yang ya sekarang, jadi kan dari tahun berapa sampai dengan tahun 2019 kalau nggak salah itu pasar malam itu identik dengan sekaten identik dengan pasar malam. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Pasar malam ini kan sebenarnya pengaruh orang Belanda. Ya, karena kalau bahasa Inggrisnya kan festival gitu kan, jadinya kan ada kayak semacam keramaian di mana itu sistemnya portable semua, itu ada sirkus dan lain sebagainya. Nah itu, nah sebenarnya kalau menurut bapak saya itu cerita dari beliau Hamengkubuwono ke-8 itu karena Sultan itu punya kontrak politik dengan Belanda. Kemudian satu lagi ketika itu ada di masjid dan itu mendatangkan banyak orang. Nah Belanda ini kan khawatir, apalagi kita kan ngomongnya pakai bahasa Jawa dan bahasa Arab, ya toh. Kalau yang pakai bahasa Jawa dan bahasa Arab yang mereka dalam tanda kutip tidak begitu paham tentang hal itu. Makanya kan takutnya kita itu menggalang kekuatan dengan mengumpulkan massa gitu loh. Nah itu kan takutnya nanti ada pemberontakan lagi dan lain sebagainya. Akhirnya Belanda harus keluar dari Indonesia atau keluar dari Yogyakarta. Makanya kemudian pokoknya Belanda harus menyaingi, membelokkan itu tadi. Membelokkannya dengan apa? Dengan pasar malam. Jadi supaya orang kan kemudian berbelok, nggak lagi mikirin religi, ini kan ada kesenangan gitu kan. Nah makanya kemudian dibelokkan ke pasar malam. Nah dulu Hamengkubuwono ke-8 itu menawarkan Kridosono untuk pasar malamnya karena dekat dengan Kota Baru. Kota Baru itu kan kayak istilahnya kayak distriknya Belanda gitu kan. Jadi zaman dulu orang-orang Belanda banyak tinggal di sana gitu. Nah tapi Belanda nggak mau karena jauh dari masjid. Ya toh? Jauh dari masjid, terus akhirnya terjadilah istilahnya kayak misalnya diplomasi politik di situ kan. Jadi tawar menawar dan lain sebagainya yang kemudian akhirnya Hamengkubuwono ke-8 ya sudahlah, kalian boleh di alun-alun, yang kemudian diteruskan oleh pemerintah sampai dengan tahun 2018 terakhir. Karena ke tahun 2019 kita bikin pasar malam model baru. Itu jadi itu tadi pembelokan yang kemudian orang nah gitu kan, kalau akhirnya kan ngomongnya wah sekaten ini rano. Sekaten itu upacara batuh yang harus dilaksanakan oleh sultan setiap tahunnya, nggak boleh lowo. Sultannya ada ataupun lagi bepergian, sultannya itu masih hidup atau dalam rangka bergabung seperti tahun 88 ketika Hamengkubuwono 9 wafat kan sekaten itu masih ada pasar malamnya loh. Nah upacara sekatennya tetap ada walaupun Hamengkubuwono ke-9 sudah situ. Seperti itu gitu. Jadi kan keramaiannya jadi macam-macam. Nah kenapa kemudian Hamengkubuwono 9 itu juga membiarkan tetap adanya pasar malam di situ, karena kan itu kesempatan untuk rakyat kecil mendapatkan penghasilan lebih gitu. Nah, istilahnya kan lebarannya nggak di lebaran. Nah, sekarang kan kemudian ada THR, yang kemudian ada cuti bersama dan lain sebagainya, itu kan lain. Nah, kalau zaman dulu kan enggak. Jadi zaman saya kecil tuh ya libur lebarannya cuma itu aja, nggak ada sampai 1 minggu. Tapi kalau untuk yang mengurusi sekaten pasar malam dengan sekaten yang ini, apakah masih ada hubungannya atau memang udah benar-benar berbeda? Benar-benar berbeda. Jadi untuk pasar malamnya itu namanya dulu PMPS, Pasar Malam Perayaan Sekaten. Perayaan sekaten. Iya, itu diampu oleh pemerintah kota Pemuda 32. Nah, kalau sekatennya sendiri itu diampu oleh keraton. Jadi dua institusi yang berbeda ya. Nah, kemudian untuk sekatennya sendiri di sini diampu oleh pengulon yang ngurusi masjid, kemudian kawetan yang keprajuritan, dan kemudian dari Krido Mardowo karena yang nabuh gamelan. Nah itu. Jadi semua upacara kalau di dalam keraton itu melibatkan beberapa kawetan dan beberapa divisi.
nggak pernah berdiri sendiri. Selanjutnya, apakah pasar malam sesungguhnya itu diperlukan dalam rangkaian acara sekaten? Menurut sendiri. Menurut Ibu sendiri, apakah acara pasar malam tersebut dibutuhkan dalam rangkaian acara sekaten atau? Enggak. Jadi kalau zaman dulu itu memang sekaten itu adalah 1 minggu sebelum Maulid Nabi ya. Jadinya kan kemudian dimulai dengan keluarnya orang yang jualan itu tadi ada campur, ada kinang sama kemudian ada nasi uduk gitu kan. Nah disitulah yang kemudian berbeda. Jadi kalau zaman dulu itu biasanya mereka jualannya di dekat masjid. Jadi mereka kemudian berjualan nasi uduk dan lain sebagainya yang kemudian akhirnya pengunjungnya pasar malam itu masuk juga ke masjid gitu loh. Karena mereka ada tawaran untuk istilahnya menikmati sesuatu di masjid, karena itu tadi sekaten dan pasar malam sudah mulai kabur, ya kan, jadi kan gitu. Nah ya itulah kemudian akhirnya ya mereka masuk ke masjid hanya sekedar beli nasi uduk udah keluar, tidak lagi kemudian di sana duduk makan kemudian mendengarkan gamelan, enggak lagi gitu. Nah, itu yang kemudian sekarang kita coba untuk kembalikan seperti itu. Seperti contohnya kemarin sekaten tetap ada, yang jualan nasi uduk juga ada. Nah ini adalah kesempatan untuk kita membuka kesempatan pada rakyat atau masyarakat di sekitar masjid, di sekitar alun-alun untuk menikmati kalau mereka mau jualan gitu. Karena kalau zaman dulu itu kan yang di pasar malam itu kan orang luar. Banyak mafia, nanti kalau cerita banyak panjang. Iya, jadi seperti itu gitu. Terus akhirnya ya kita kembalikan esensi sekaten kepada yang seperti itu. Jadi pasar malam kayaknya udah nggak perlu lagi deh. Pasar malam bisa di mana-mana. Kebetulan juga kita kembalikan fungsi alun-alun menjadi alun-alun lagi, bukan menjadi tempat untuk perayaan sekaten, perayaan pasar malam atau tempat pasar malam. Kalau dari tadi ada rangkaian sekaten yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk fasilitasnya sendiri. Fasilitasnya sendiri itu berarti fasilitas yang digunakan fasilitas yang di keraton ya untuk masyarakatnya, misalkan seperti toilet dan segala macam. Iya, jadi itu dari keraton. Dalam artian kalau dari keraton kan mereka acaranya di masjid, jadi mereka menunya di masjid gitu. Jadi kan yang bisa diakses masyarakat itu hampir semua. Tapi kan kalau misalnya miosnya gamelan dan lainnya kan cuma berapa menit atau paling katakanlah 1 jam aja nggak ada gitu kan. Nah itu kan nggak perlu menitis lah istilahnya kayak gitu. Jadi kan kalau yang itu sih ada di masjid. Nah, otomatis ya itu masjid agung ya pakungan dalam itu miliknya keraton ya sama aja gitu. Nah, ya. Kalau menelisik sejarahnya itu sebenarnya pengaruh kebudayaan Jawa dari untuk sekaten sendiri itu apa saja nih Bu? Kebudayaan Jawa di sekaten itu satu gamelan. Ya gamelan kan bukan dari Islam sih. Ya itu sih yang pokok itu sih. Yang pokok itu. Jadi gamelan. Jadi acara sekaten ini kan sudah ada dari zamannya Sunan Kalijogo. Seperti kita tahu yang Sunan Kalijogo melakukan syiar agama Islam dengan melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip berbau Hinduisme. Jadi menjadikan kendaraan Hinduisme itu untuk menyiarkan agama Islam. Yang kemudian terjadi filosofi lah bahwa Bharatayuddha atau Mahabharata itu Pandawa melambangkan rukun Islam yang 5, kemudian Kurawa yang 100 itu melambangkan 100 dosa, kemudian nanti siapa ya dan lain sebagainya. Jadi filosofi yang seperti itu yang kemudian dibawa oleh Sunan Kalijogo untuk itu. Dan itu yang kita adaptasi sampai sekarang. Jadi orang Jawa perlu visual untuk mempelajari sesuatu atau kemudian menularkan sesuatu.
atau kemudian melestarikan sesuatu lah, karena namanya ajaran itu kan biasanya turun temurun gitu. Nah, oleh karena itulah kita bikin ada sekaten, makanya ada gamelan sekaten dan lain sebagainya. Walaupun dulu pernah jadi dulu pernah ketika tahun saya lupa tahun berapa, karena Masjid Agung itu untuk pengelolaannya diserahkan kepada Muhammadiyah, dan maaf saya menyebut merek Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah menganggap bahwa memainkan gamelan itu musyrik, dilarang dalam Islam. Nah, akhirnya perayaan sekaten itu tidak diperbolehkan di masjid besar, Masjid Agung Kauman itu ya. Nah, kita kan balik lagi sopo ini sampai kayak gitu. Sampai akhirnya ya sudah, tahun habis 9 ya sudah dimainkan aja di pagelaran gitu. Akhirnya dimainkan di pagelaran dan di Bangsal Ponconiti itu. Nah, kemudian ketua Muhammadiyah setelah itu Pak A.R. Farudin. Jadi sebelum Pak A.R. Farudin itu mengatakan demikian, Pak A.R. Farudin itu Pak A.R. Farudin itu yang kemudian sowan kepada Musa dalam Habis 9 mohon maaf. Karena kemudian mereka menyadari bahwa ini kan kagungan dalam, mereka hanya diserahi untuk mengelola, bukan menjadi kepunyaan mereka gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya diperbolehkan lagi untuk itu. Nah, termasuk beduk juga dikembalikan ya, jadi ada beduk kan. Jadi kan sebelum azan itu kan hanya ada di Indonesia gitu, sebelum azan, kemudian azan pakai toa itu kan hanya ada di Indonesia. Nah, sebelum azan yang pakai beduk kan hanya di Jawa, di tempat lain kan enggak, jarang gitu maksudnya. Nah, itu kan itu ada di sini. Jadi kan dulu kan belum ada toa, makanya kan kita harus melakukan sesuatu untuk memulai sesuatu gitu kan, menarik perhatian orang itu adalah dengan memainkan suara gitu. Nah, itu memainkan seperti itu. Sempat juga tahun 50-an yang kemudian 1 tahun atau 2 tahun itu sempat vakum di sana, nggak ada sekaten, sekatennya pindah ke keraton, kemudian ya akhirnya dikembalikan lagi. Jadi ya sempat juga karena kan dulu kan pemahamannya itu masih strict antara NU sama Muhammadiyah. Kalau NU kayak gini, Muhammadiyah kayak gini, terus mereka masih mengkotak-kotak itu. Udah. Iya. Atau ini udah terbahas atau dulu Mbak tadi ya. Tapi kalau ditarik lagi nih mundurnya jauh ke belakang ya. Sebetulnya rangkaian sekaten itu siapa sih yang pertama kali membuat rangkaiannya harus diawali dengan A, kemudian B, C, dan berakhir dengan D gitu. Sebetulnya itu siapa yang membuat rancangan seperti itu? Itu kalau semoga saya nggak salah sih, kalau menurut saya itu kan hubungannya sama Wali Songo ya, terutama Sunan Kalijogo. Nah, pertama kali yang melakukan itu adalah Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa. Yang kemudian diteruskan oleh Mataram, yang kemudian kita teruskan. Karena kan basically Mataram adalah kerajaan yang bersendikan Islam gitu kan. Jadinya kemudian Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta juga sama. Jadi kita tetap mengadopsi yang seperti itu. Jadi itu yang pertama dulu sih, termasuk upacara grebek. Ya, grebek itu kan adalah hajat dalam, sedekah sultan. Jadi kalau kita tarik ya kita ngomongnya pengaruh Hindu ya, pengaruh Hindu. Jadi kan mau nggak mau ketika kita ngomongin sejarah, jadi orang Jawa itu selalu berusaha untuk kacang orang ninggal no lancaran. Kita ada karena orang tua kita ada karena nenek kakek kita ada, nenek kakek kita karena nenek. Jadi kita ada kan ada dari generasi yang sebelumnya. Nah, Islam itu kan datang setelah ada Hinduisme dan Buddhisme gitu. Nah, yang kemudian itu karena sudah melekat di masyarakat dan itu tidak mudah untuk kita membalik, dan kemudian konon katanya satu-satunya siar agama Islam dengan cara damai itu hanya ada di Indonesia, karena yang lainnya itu dengan cara invasi gitu, kayak Turki kemana-mana itu kan invasi. Mereka menjajah, kemudian mereka menjadi negara Islam yang besar. Nah,
itu yang kemudian menjadi kebanggaan kita sebenarnya, karena budaya kita lebih baik daripada mereka. Nah, disitulah yang kemudian satu persatu kita mulai. Ada upacara namanya Raja Suya. Raja Suya itu adalah sultan atau raja itu pergi ke suatu daerah, kemudian membagikan makanan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita adopsi menjadi grebek gitu. Ya, jadi kalau melihat Mahabharata itu selalu ada iring-iringan yang di situ ada raja, kemudian ada makanan dan pakaian yang kemudian akan dibagikan kepada rakyatnya. Nah itu raja kan mesti nggak cuma di satu wilayah aja, mesti gantian ke sana dan lain sebagainya. Nah itu termasuk di situ kemudian ada pelepasan 1 atau 2 kuda kerajaan. Jadi kudanya dikasih pelananya pelana kerajaan, kemudian dilepaskan. Dan selama 2 bulan kita tunggu kuda itu kembali atau enggak. Karena kalau kuda itu kembali dengan selamat berarti negara aman tentram. Tapi kalau kudanya enggak kembali, nah itu harus dicari di perbatasan. Ada apa di sana? Makanya kemudian Telik Sandi itu yang kemudian berangkat ke sana untuk menyelidiki ada apa. Itu. Nah, itu rangkaiannya kayak gitu yang kemudian kita adopsi, yang kemudian kita adaptasikan dengan agama baru kita dan itu. Karena itu lebih gampang masuk gitu. Ya toh? Daripada kalau kita kemudian memaksa gitu. Jadi itu sih. Jadi kalau zaman dulu itu pakai gajah, makanya sekarang kan kalau grebek ada gajahnya juga toh. Rangkaiannya seperti itu. Ya. Pasar malamnya itu berarti sekarang pindah. Sekarang pasar malam, karena kan pasar malamnya kemarin di bekas STIE kerjasama itu. Ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu pemerintah kota mengganti Sekaten Goes to Mall gitu. Nah yang kemudian diprotes oleh keraton karena bukan Sekaten yang Goes to Mall, Sekaten itu tetap di masjid, pasar malamnya yang Goes to Mall gitu. Nah itu yang kemudian diluruskan, yang akhirnya untuk pasar malam di belakangnya yang tidak boleh ada kata Sekaten. Itu yang kemudian diminta oleh keraton supaya kita kembalikan lagi supaya tidak rancu. Ya. Kalau dulu aja PMPS udah jelas pasar malam perayaan Sekaten, bukan pasar malam Sekaten. Nah itu yang kemudian kita coba lurusin lagi. Kalau menurut Ibu sendiri, adanya Sekaten itu pengaruhnya untuk masyarakat sekitar apa aja? Ya kembali lagi, yang satu kan melestarikan tradisi yang otomatis kayak gitu. Kemudian yang kedua, iya, jadi ketika kita belajar tentang Islam, ya disitulah waktu kita untuk belajar, dalam artian ketika kita masyarakat merasa ya sekarang sih sudah banyak istilahnya kayak kelompok-kelompok pengajian dan lain sebagainya di mana mereka bisa mengkaji lebih dalam. Nah kalau kita yang orang awam biasanya ya Sekaten itu yang bisa kita lakukan, di samping kemudian mencoba mendengarkan dalam tanda kutip musik kerajaan gitu kalau kita ya kan, karena kan itu kan partitur untuk gamelan Sekatennya kan khusus, jadi beda dengan yang ada di luar gitu. Karena gamelannya khusus juga ya, jadi memainkannya khusus, orang yang memainkan juga khusus gitu. Karena kan kalau biasa itu kan gamelan cuma kayak gini gitu kan. Kalau itu tuh harus mengangkatnya dari sini, jadi namanya keras, nggak perlu pakai sound system itu, udah keras. Memang dia gede-gede gini. Iya, tebal. Karena dibuatnya, kalau orang ngomong itu dari meteorit, tapi kok saya kurang percaya. Iya, jadi orang Jawa itu biasanya kalau logam mulia itu selain emas dan platinum itu sebutnya meteorit. Itu yang belum tentu kan. Masa meteornya jatuh gampang banget kita dapatnya gitu kan. Itu sih. Tambahan. Ada lagi tambahan? Tambahan Mas dulu. Sudah. Udah. Lagi yang mesti digali. Oh ini
dari HI kok nganu kebudayaan. Ya memang ada mata kuliah itu. Dari bisnis Perjalanan wisata. Nggih, ada kebudayaan Indonesia. Ya, angkatan 21. 2021. oh. Ya, Iya. semester 4. Anak saya udah semester 8 belum lulus. Tapi bukan HI. DPP. DPP itu Politik pemerintahan. Anak saya senang politik. Bukan anak saya itu. Iya. Katanya bukan anak saya karena saya sastra, suami saya teknik. Dapat politik dari mana? kalau saya sendiri kan belum pernah ikut rangkaian sekaten ya Bu. Kalau mau menyaksikan tuh berarti tinggal datang aja gitu. Iya, tidak ada teman. Itu berarti terbuka untuk umum. Iya, sebenarnya yang itu bisa dilihat oleh masyarakat, kita buka untuk masyarakat. Jadi kayak Mios Gongso itu kan nanti bisa dinikmati dari pagelaran menuju ke masjid, itu sepanjang jalan bisa dinikmati, atau di halaman masjid sendiri kita bisa menikmati gitu. Nah kalau untuk yang biasa itu lagi seperti saya katakan, kalau di dalam masjid pas hari terakhir ketika masuk dalamnya, setelah itu yang tidak bisa kita akses. Tapi sekarang kan sudah ada medsos keraton, ada ya akun YouTube-nya, silahkan. Biasanya live streaming gitu. Tapi apakah pihak keraton mengumumkan gitu, maksudnya selain misalnya di media sosial, apakah dengan media lain keraton mengumumkan bahwa rangkaian acara sekaten dimulai tanggal sekian gitu? Atau itu sudah otomatis sendiri, masyarakat sudah masyarakat Jogja sudah hafal sendiri gitu? Satu, masyarakat Jogja udah hafal duluan gitu biasanya. Kemudian kan ada kalender of event dari Dinas Pariwisata yang biasanya mereka juga announce gitu. Kemudian kan sekarang ada Humas Jogja kan, itu biasanya ada di situ juga. Di samping keraton sendiri juga lewat akun resminya keraton kita menulis juga. Jadi kita sih jarang-jarang yang pakai flyer gitu, atau poster gitu. Biasanya kita pakai medsos. Kita tidak ingin ada sampah. Itu sih. Kadang susah karena kan kalau kita ngomongin keraton kemudian ada lambangnya keraton dan lain sebagainya, kemudian kita lihat cuma jadi diinjak-injak oleh masyarakat gitu kan, kayak nggak ada penghargaan. Ya orang Indonesia masih seperti itu sih gitu. Makanya kadang susah juga ketika kita mau bikin flyer untuk museum itu, takutnya nanti cuma jadi sampah. Kalau kita mau batasi hanya orang yang butuh aja, kayaknya kita kok pelit gitu. Ya nggak nganu, tapi ya udah. Kita masih belum tahu mau gimana. Ya kan sakit hati tuh. Kayak sekarang kan juga undangan juga kita akhirnya dapatnya digital gitu. Nah, ada lagi undangan yang bentuknya kertas. Cuma saya itu masih ingat sampai koleksi undangan itu. Jadi kalau bapak ibu saya dapat undangan itu sampai 2 dus gede gitu. Mau dibuang itu kasihan yang undang maksudnya. Nah, coba bayangin kalau dia ngasih undangan kemudian dia nemu di tempat sampah ada namanya untuk siapa gitu kan kita yang kena. Kayak gitu. Nah, itu yang kemudian ya udahlah. Ya kita biasanya lewat medsos. Itu masih seperti itu sih, mencoba untuk, makanya kadang yang generasi saya ke atas itu orang no pengumuman, orang no woro-woro Karena sudah terbiasa. Iya, ada kan harus ada fisiknya gitu. Ya kita emak-emak zaman dulu kan harus ada fisiknya, kalau nggak ada ya enggak. Ya ada juga masih kalau PKK gitu, kalau nggak dapat undangan juga nggak datang. Walaupun sekarang ada diumumin di WA gitu kan, WA grup besok pertemuan gitu. Tetap mereka minta murah kok, kurang aja kok. Udah di WA itu sebenarnya masih belum terima. Fisik undangan. Lagi. Saya. Nah, cukup. Udah. Oh, mungkin sekian ya Bu. Udah banyak informasi juga yang kita dapatkan. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya.
bagi kami. Jadi kami bisa tahu lebih dalam tentang sekaten. Nggak cuman karena kemarin cuma mengandalkan internet aja ya. Ya kan belum tentu terpercaya juga sumbernya. Sumbernya juga nggak banyak dan cenderung website antara website itu sama informasinya. Jadi Iya, karena kan kita semuanya kan sulit. ya apalagi yang websitenya keraton juga kita agak membatasi karena kan perlu validitas kan. Ya. Jadi kan kita keraton sekarang mencoba untuk menyiarkan hal-hal yang benar-benar sudah ada kajiannya, jadinya kan valid gitu kan. Nah itu yang kemudian ya itu tadi ya kayak sekaten sama pasar malam yang kita butuh waktu sampai sekarang yang belum fix itu, orang-orang masih mikirnya sama. Nah yang seperti itu yang kadang juga susah, karena kan susah juga ketika keraton ngomong masih katanya gitu kan. Ya. Gitu kan. Padahal kalau di dalam keraton itu kita susah juga untuk apa istilahnya mencari jejak administrasinya gitu. Karena kan kita lebih banyak kepada apa istilahnya dawuh lisan daripada dan kemudian karena itu sudah menjadi kebiasaan itu kayak nggak ada juknis juklak gitu. Ya. Di aslinya siapa nganunya siapa itu kayak nggak ada itu, udah jalan gitu aja. Jadi kadang ya wajar ketika misalnya ada yang bersih salah satu gitu, ya yang sepele sih kayak konsumsi kurang karena kan kurang koordinasi loh, ya, kayak gitu itu yang sepele-sepele tapi ya udah kita udah biasa yang seperti itu ya wes gitu, terus jadi kita nggak dapat konsumsi gitu aja sih, itu yang masalah sepele, belum nanti yang di atasnya masalah yang lainnya. Sama-sama, kalau ada kurangnya ada selanjutnya. Saya kalau udah ngomong nggak bisa di-stop. Banyak saya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan tentang terkait sekaten. Apakah cukup menjawab informasinya? Kalau teman-teman masih penasaran, teman-teman bisa langsung aja datang waktu sekaten diselenggarakan. Jadi, sekian dari kami. Kelompok 8. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.